Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam.
Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK.
Seusai pertemuan dengan LPSK, Giri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Giri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Giri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Giri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu.
Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri.
Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony Rem, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor.
Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Giri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Giri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Giri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Giri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Giri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Giri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Giri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Giri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Giri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan.
Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke Lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Pegi pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang.
Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir.
Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri.
Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony R. lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony R.M., pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina.
Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R.
Emang hak apa Susno 2G untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2G. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2G tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Pegi Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Pegi pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari.
Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini.
Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony Rem, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut.
Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya.
Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman.
Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel,
Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangislah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya.
Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi.
Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Pegi Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Pegi pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman.
Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK.
Seusai pertemuan dengan LPSK, Giri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Giri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Giri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Giri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu.
Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri.
Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony Rem, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor.
Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Gri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Gri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Gri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Gri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Gri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Gri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Gri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan.
Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke Lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Pegi pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang.
Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir.
Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri.
Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabar Eskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Gri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Gri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Gri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Gri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina.
Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J.
Menurutnya, Susno 2G hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2G untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2G. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2G tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari.
Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini.
Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony Rem, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut.
Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini, Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya.
Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman.
Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel,
Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangislah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony Rem, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya.
Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejok bae. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi.
Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Pegi Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Pegi pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman.
Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK.
Seusai pertemuan dengan LPSK, Giri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Giri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Giri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Giri. Pengacara Pegi Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony Rem, pengacara Pegi pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu.
Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri.
Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor.
Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Gri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Gri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Gri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Gri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Gri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Gri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Gri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan.
Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke Lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Pegi pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang.
Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony Rem, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir.
Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri.
Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony Rem, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina.
Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J.
Menurutnya, Susno 2G hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2G untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2G. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2G tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabar Eskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari.
Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut. Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Dede Riswanto mengaku sudah merasakan karma akibat dirinya memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Menurut pengakuan Dede, kesaksian palsu yang lontarkannya saat itu berdasarkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana yang buat 8 terpidana di penjara. Kini, Dede bercerita karma yang dialaminya akibat memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, rumah tangganya selalu gagal akibat karma dari ucapan kebohongannya di masa lalu. Ia menyebut, 2 kali membangun rumah tangga, dirinya selalu gagal dan berujung perceraian. Ia pun menyinggung Aep yang gagal menikah saat ini. Dede mengingatkan, Aep bahwa belum terlambat untuk berkata jujur untuk mengungkap cerita sebenarnya. Dede berharap, Aep terbuka hatinya untuk berkata jujur, sebab ia mengaku kasihan melihat bapak Aep yang kini menjadi rekan kerjanya di rumah Deddy Mulyadi. Satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Geri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Geri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Geri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Geri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Geri. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini.
Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Gri mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Gri mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam Advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Gri mengaku kaca mobilnya diketuk pria berboncengan motor dan menyuruhnya untuk minggir. Beruntung, kata Gri pada saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gri. Pengacara Peggy Setiawan, Tony R. membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon sedangkan Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon. Atas hal itu Tony RM, pengacara Peggy pun menyebut jika Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Tony pun belak-belakan menyebut jika Sudirman dikembalikan maka kasus akan terbongkar. Ia lantas menyindir nyali Polda Jabar yang dinikahi saat ini sedang ketar-ketir. Pemilik data ekstraksi handphone Vina mendadak gagap saat mengetahui bahwa Mega tak memiliki pulsa pada Sabtu 27 Agustus 2016. Meski tak memiliki pulsa, namun pada data ekstraksi terdapat SMS dari nomor milik Mega yang masuk ke handphone Vina Cirebon. Hal inilah yang menjadi pertanyaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri terhadap bukti chat dalam kasus Vina. Edwin Partogi Pasaribu menekankan bahwa kesaksian Widya dan Mega sesuai dengan bukti chat di handphone Vina. Mega Lestari pernah bercerita ia mengirim pesan, DHE, ke nomor Vina, namun pulsanya habis. Pesan, DHE, ini masuk ke handphone Vina sekitar pukul 1 WIB, 28 Agustus 2016. Informasinya pada zaman itu, operator Tri memberikan bonus SMS untuk pelanggannya pada dini hari. Kesaksian baru disampaikan oleh Arpan terkait dengan keberadaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman. Arpan yang merupakan teman SD Sudirman mengatakan bahwa Sudirman sempat menyapanya ketika ia hendak pulang. Dengan demikian, ia memastikan pula bahwa Sudirman memang ada di rumahnya pada pukul 21 WIB tersebut.
Arpan kemudian menceritakan bagaimana sosok Sudirman. Menurutnya Sudirman adalah sosok yang pendiam dan penurut. Bahkan menurut Arpan, Sudirman hanya diam saja dan kalau ditanya guru hanya ngangguk saja. Sebelumnya, Polda Jabar yang diduga sampai kini masih menyembunyikan atau menahan Sudirman salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina. Pasalnya hingga kini pihak keluarga, Sudirman masih kesulitan untuk menemui Sudirman. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh Pitra, pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni, ia curiga dengan isi percakapan antara Mega dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bye. Atas bukti chat itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga Vina memiliki pekerjaan negatif. Hanya saja Mega menekan